Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 22 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir. Ide-ide dari Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan ide, ya. Oke, sebelum saya mulai, hari ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya, kita ada promo Januari untuk private trading room 3+1, jadi 3 bulan dapat 1 bulan ya. Silakan apabila Anda ingin trading bersama Yev, ingin dipandu oleh Yev, pengen berkonsultasi dengan Yev, silakan join ya. Anda bisa hubungi di WA atau Telegram admin. Kalau Anda belum tahu apa itu private trading room ya, pelajari terlebih dahulu supaya tidak salah pilih. Langsung kita mulai. Kita bahas terlebih dahulu IHSG. IHSG tentu saja sama dengan apa yang kami share di Stockholm minggu ini, yang mungkin ketika video ini tayang Bapak Ibu sudah membacanya kalau Bapak Ibu mengikuti kami ya. Jadi di website sudah Bapak Ibu bisa lihat bagaimana prediksi kami untuk minggu ini ya. Setelah pullback terjadi di minggu ke berapa ya? Minggu kemarin ya. Bulan Januari, IHSG setelah turun ke target turun di area 6.600-6.500 yaitu support kedua, IHSG rebound sesuai dengan apa yang kami prediksi di Stockholm edisi 13 Januari ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya, edisi 15 Januari ya. Waktu itu kita prediksi IHSG rebound minggu kemarin ke 6.680, kedua di 6.810. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Tentu saja sama dengan yang saya share di Stockholm ya, bahwa minggu ini potensi IHSG adalah melanjutkan pullback terbatas di resist 6.900, 6.950. Ini adalah resist berikutnya setelah 6.810 dilewati atau dipecahkan. Bagaimana dengan tren saat ini? Tren masih turun, jelas masih dalam tren turun. Namun apabila minggu ini indeks tutup di atas 6.950, tren ini adalah tren yang sudah dipatahkan. Tren turun sudah dipatahkan, seperti itu. Karena ini belum, ya berarti ini adalah pullback yang nantinya bisa berlanjut menjadi downtrend ya. Jadi kita harus tahu itu dan kita harus manfaatkan sebaik mungkin apa yang ada. Karena kalau Anda perhatikan ya, kalau kita lihat di monthly ataupun weekly ya, saat ini kondisi MACD seperti ini momentumnya ya. Sudah terjadi dead cross ya. Jadi artinya ini dalam jangka menengah harusnya indeks melemah gitu ya. Jadi ini harus diantisipasi dengan baik. Kita harus syukuri kenaikan yang terjadi sesuai dengan prediksi di Stockholm ya. Kita perbaiki, kita tingkatkan amunisi kita yang mungkin tidak ada amunisi ya, mumpung indeks lagi naik ya. Seperti itu kira-kira untuk IHSG. Lanjut kita bahas saham dari Bapak Ibu ya. Yang pertama kita ambil yang paling awal. Oke. Tolong bahas saham UNVR untuk trading dan invest, satu aja, trading ya. Untuk trading. Invest sudah pernah kita bahas kemarin ya. Silahkan dicari pembahasan untuk invest. Oke, untuk saat ini UNVR konsolidasi seperti yang Anda lihat, transaksinya juga masih belum meningkat. Artinya memang ini masih harus menunggu momentum dia keluar dari konsolidasi dulu. Jadi paling tidak kalau konfirmasi dari konsolidasi ini selesai atau berakhir itu kenaikan di atas 6.880 atau 4.900. Saya ulangi, UNVR terkonfirmasi keluar dari konsolidasi ini apabila terjadi kenaikan dan tutup di atas 4.880. Jadi kalau naik di atasnya berarti lanjut pullback dengan target terdekat di 6.000 sampai dengan 7.400-an ya. Jadi ini adalah target pullbacknya, yang terdekat adalah di 6.000, kedua di 7.400-an gitu ya, sekitar 50-an persen ya, 50-60%. Untuk terdekatnya sekitar 20-an persen ya, lumayan. Saya revisi, 25%, 24-25% yang pertama. Yang kedua itu sekitar 54-55% ya. Jadi ya
saat ini kalau saya akan tunggu dulu, karena kalau dia ternyata dia tidak bisa lewati ini, dia bisa lanjut downtrend karena kondisi saat ini downtrend ya. Sehingga untuk tidak memastikan, probabilitas akan meningkat ya apabila dia keluar dulu dari konsolidasi ini dengan ditandai breakout dari resistnya, resist konsolidasi. Dan juga seharusnya idealnya kalau dia breakout, transaksinya akan meningkat. Seperti itu untuk UNVR untuk trading. Tolong BNBR dari segi teknikal ya. BNBR. Oke. Secara teknikal BNBR jangka pendek saat ini masih bergerak konsolidasi juga dengan transaksi yang juga menipis atau menurun. Di sini konfirmasi dia keluar dari konsolidasi ini kalau dia bisa naik dan tutup di atas 73 ke atas. Untuk tren jangka menengahnya saya rasa ini masih dalam proses naik ya ke 97, bisa kembali naik ke 86 sampai dengan 97 ini paling tidak ya. Karena ini masih saya lihat masih bergerak naik nih di weekly maupun di monthly, harusnya masih bergerak naik ya. Jadi untuk saat ini mungkin kalau untuk trading ya ini sudah di level yang layak ya karena di angka 70 ya. Jadi kalau mau bagus secara teknikal dan secara transaksi di atas 73. Ya, seperti itu. Tolong Pak, mohon dibahas analisa teknikal fundamental Cepin untuk trading. Cepin untuk trading. Ini teknikalnya ya. Jadi Cepin ini sekarang ini masih dalam koreksi seperti ini MACD-nya. Dan kalau kita lihat dari teknikal, sebentar ya. Oke. Nah, dari koreksi ini yang terjadi saat ini, koreksinya ini diikuti dengan volume meningkat ya. Nah, berarti ini ada potensi untuk Cepin menguji MA60 dulu. Jadi kalau mau Anda beli atau mau untuk trading, baiknya tunggu di 5875 itu pertama, kedua di sini juga ada level 5725. Jadi area ini mungkin bisa untuk dijadikan area tunggunya. Area tunggu bukan berarti beli di sini ya. Kalau dia bertahan dan rebound, Anda bisa ikuti seperti itu. Oke, lanjut. Tolong analisa Bumi untuk trading jangka pendek. Bumi kemarin sudah kita bahas. Dan ini targetnya, dua targetnya, target pullbacknya di 152, 163. Kapan kita bahas? Ya tentu saja setelah target turun yang kita pasang di ini ya, ini kita pasang target turunnya. Ini kita share di tanggal 15 Desember. Waktu itu Bumi di 174 untuk merefresh. Mungkin ada yang belum juga lihat. Jadi kalau mungkin ada follower kami di TradingView tahu ya ini prediksi ini. Nah, ini Bumi sudah mencapai target kedua. Target pertama, target keduanya di 100, tepat di 133, 134. Kemudian rebound ya. Jadi ya seperti ini saya anggap kebetulan, bukan kami yang menggerakkan. Sekali lagi ya, ada kemarin saya lihat di forum besar bilangnya ini memang diproyekin. Nah bukan ya, Anda bisa cek juga transaksi kami di private trading room, nggak ada kita trading Bumi ya bulan ini ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, kita nggak ada kepentingan sama sekali ya. Kalau kita prediksi turun seperti ini ya kita nggak ambil. Sekalipun ini masih pullback ya, ini belum kita ambil ya. Kita bisa memprediksi target turun ini, bukan berarti kita juga tradingkan di sini, bukan ya. Gitu. Nah jadi kalau untuk trading tentu saja ini sudah terlambat. Kenapa begitu? Kan sudah mencapai target yang kita bahas di edisi 10 Januari ini. Judulnya ini ya, Bumi, target turun tercapai, potensi pullback. Nah ini ya, sudah kita pasang dua target ini. Jadi kalau Anda baru mau beli sekarang ini, berisiko. Kenapa begitu? Ya ini sudah di target naik. Ya. Dan bagaimana track record prediksi kami, Anda bisa cek juga. Ya. Nah kalau kamu mau ngambil di sekarang ini ya monggo, tapi ini sudah berisiko ya. Kalau buat kami, kalau ada yang tanya saran kami, udah nggak rekomen lagi. Kenapa begitu? Karena ini sudah di target pullbacknya. Kalau Anda maksa masuk di situ, kemungkinan besar apa? Mungkin masih bisa naik, tapi naiknya itu tidak akan sebesar kalau Anda ngambil ketika kita kasih prediksi ini. Atau Anda ngambil di 130-an. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi, ini sudah terlambat kalau buat trading jangka pendek.
Kalau Anda ingin memanfaatkan swing-swingnya ini sudah selesai, sudah swing naiknya itu sudah di targetnya. Mungkin masih bisa naik 160 ke atas dikit atau 170 atau 68, tetapi itu kan risikonya sudah tidak sebanding apabila dia turun ARB berjilid-jilid ya, seperti ini ya. Nanti kalau sudah pullback sudah selesai, dia bisa turun kembali ya. Karena di sini ada support juga yang masih belum dicapai di 115 sampai dengan 120 ini ya, kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Ya, jadi sementara ini ya, karena ini pullbacknya masih berjalan, ya nanti kita akan update lagi target turunnya. Kita akan juga mengestimasikan berdasarkan klimaks dari pullback ini. Karena ini pullback ini masih berjalan dengan volume yang cukup besar. Ya, sementara ini asumsi kita masih berlanjut untuk pullbacknya. Namun untuk masuk sekali lagi sudah terlambat. Ya. Oke. Nah, ini misalkan ya konsultasi ini kalau Anda PTR, member PTR ya, ini ya Anda bisa beli di harga maksimal tertinggi saat ini tanggal 10 Januari. Ini konsultasinya ada banyak ya. Dan kita selalu mereview konsultasi-konsultasi karena ya saya harus memastikan jawaban dari advisor saya harus sesuai dengan sistem, sesuai dengan prosedur. Jadi kita nggak boleh merekomendasikan saham yang sudah naik di target yang kita pasang gitu ya. Jadi hanya boleh beli ya di target turun atau target support atau target apapun itu yang risknya itu minimal ya, karena kita nggak boleh loss lebih dari 5%, itu yang menjadi kunci utama ya. Kalau sekarang ini ya kemungkinan ya bisa aja dibanting tiba-tiba ya. Ini ya area beli bumi itu tanggal 10 Januari ini ya di 140 sampai dengan 135. Anda perhatikan ya, setelah tanggal 10 ini ya bumi mondar-mandir di harga 140 130. Nah, ini adalah kesempatan terbaik untuk trading bumi, untuk membeli bumi. Sekarang ini apa? Menyiapkan exitnya ya, seperti itu. Ini targetnya juga sesuai ya. Targetnya di 154 sampai dengan 160. Ya, jadi sangat wajar bumi terjadi kenaikan saat ini karena ya momentum dari pullback tersebut. Seperti itu ya. Jadi pentingnya konsultasi sebelum beli. Ya, jangan sampai Anda beli ternyata itu target naiknya dan ini downtrend kondisinya ya. Gitu. Bisa dibuat nyangkut, ya kan? Tolong dibahas fundamental teknikal Tebik. Oke. Tebik sepertinya belum lama ini juga kita sudah bahas. Anda bisa cari juga pembahasannya. Nah, ini dia sedang pullback saat ini. Kita masih melihat Tebik dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah ya, masih akan downtrend menuju 1700. Nah, saat ini dia sedang pullback dengan target pullback terdekat di 2220, ini sudah tercapai. Kemudian yang kedua EMA 60 di 2300-an. Ini proses turun ya. Jadi untuk swing manfaatkan itu. Selanjutnya, tolong bahas BP. Masih menarik untuk hold jangka pendek. Oke. Untuk BP untuk saat ini belum layak untuk hold jangka pendek. Kenapa begitu? Dia pertama konsolidasi dan Anda harus cek ini ya. Transaksinya menurun ini ya. Dan ini cenderung turun. Menurut saya ini akan wave C ya. Wave C ini kalau kita lihat dari wave B naiknya tidak lebih tinggi dari ini, berarti kita bisa menarik level target turunnya itu pertama tentu saja di 130-an, kedua bisa ke 87 ini. Dan melihat dari karakteristik saham BP ini mungkin saja dia akan turun ke 87 ya. Gitu. Jadi sementara ini kita akan tunggu di 130-an untuk BP. Nah, bagaimana skenario turun ini gagal apabila bisa aja ini namanya prediksi ya. Kalau Anda ternyata melihat saham BP naik kembali ke 150-an ke atas, 159 atau 160 ke atas, bisa dikonsultasikan lagi, bisa ditanyakan lagi di sini. Sementara dia misalkan ada kenaikan di 149, 155 itu masih dalam proses turun ke sini. Sehingga kalau Anda mau swing ya, bukan untuk hold, trend following ya ini ya. Karena hold jangka pendek itu ya artinya bisa masing-masing orang beda. Hold jangka pendek itu misalkan hold untuk 2 hari, 3 hari,
Kalau Anda mau untuk swing bisa, tapi kalau hold jangka pendek ini lagi-lagi setiap orang definisinya juga beda-beda. Ada yang bilang 3 bulan itu jangka pendek ada. Nah, ini lagi-lagi kalau Anda mau trading saham BP, cocoknya saat ini saya tegaskan untuk swing saja. Kenapa begitu? Memang karakteristiknya ini swing. Ya. Gitu. Kalau Anda hold ketika uptrend oke lah, tapi kalau Anda hold kondisi konsolidasi dan mengarah ke dalam tren turun, ini tren turun ya. Anda tarik tren ini turun. Oke. Gitu, dan ini tren naiknya sudah patah. Oke. Ini tren naik, saya kasih warna biru. Ya. Jadi ini sudah patah. Ya. Kemudian ini adalah tren yang berjalan. Sehingga kita trading ya berdasarkan ini. Kalau dia downtrend seperti ini ya kita mau trading ya untuk swing dulu aja. Kalau ini sudah dipatahkan baru mungkin kita akan plan untuk trend following kayak mau hold jangka menengah, jangka panjang dan sebagainya gitu ya. Menurut saya seperti itu. Tolong bahas analisa teknikal dan fundamental. Buy-in untuk jangka pendek sebaiknya. Kalau jangka pendek saya rasa nggak perlu fundamental ya. Jangka pendek definisi saya kurang dari 20 hari. Jadi saya akan mengacu pada jangka pendek ini ya. Sebaiknya masuk di harga berapa? Memang kalau konsultasi ke kita memang harus seperti ini ya. Jadi kita harus fit. Pertanyaan itu harus memang juga sesuai. Ya, kalau misalkan rancu ya kita harus ngambil salah satu. Misalkan nggak bisa trading dan investasi di konsultasi dan dalam satu waktu. Karena ini berbeda ya, timing berbeda, cara melihat kita berbeda sekali lagi. Begitu ya. Buy-in ini udah naik banyak ya. Jadi kalau mau invest pun sebenarnya ini sudah telat gitu ya. Kalau mau trading mungkin masih bisa karena Anda melihat jangka pendek ya. Kalau jangka pendek saham buy-in ini mungkin masih bisa naik lah. Setidaknya ke 0,6 ini itu sekitar ya nggak banyak sih persentasenya. Mungkin 6% ke 22 ini 22.923. Kemudian kalau tren naik ini karena tren naik masih berjalan ke 27 ya ini 29%. Dengan proteksi kalau Anda melihat dia turun ke bawah 19.900 ke bawah berarti ini lanjut turun dulu ke 15. Ini cukup jauh ya. Jadi harus hati-hati. Ya, posisi saat ini dia memang sudah tinggi sekali. Namun tren naiknya mungkin masih berjalan dalam jangka pendek ke angka 22.900 sampai dengan 23.000 untuk target pertamanya. Target keduanya kita lihat ekstensi di 27 sampai 28 ya. Seperti itu. Tolong bahas call technical dan fundamental untuk trading jangka pendek. Bisa masuk di harga berapa? Oke, untuk swing ya ini saham downtrend, saham baru tahun kemarin bulan 9. Sekarang ini kita lihat downtrendnya ini kita lihat di time frame lebih kecil ya. Nah, ini pullbacknya masih berlanjut. Jadi terakhir pakai yang terkecil dulu. Terakhir dia 0,2, harusnya ini 0,3 ya ke 140-an. Target pullbacknya. Ya. Jadi ini target terdekatnya 131, target kedua ini 144. Untuk trading seperti itu dengan proteksi mungkin Anda bisa proteksi ke 119 ke bawah ya. Oke. Tolong bahas Tekim apakah mulai lanjut uptrend lagi? Berarti sebelumnya uptrend. Nah, saham ini pullback ya, pullback. Kenapa begitu? Karena ini downtrend. Ya. Downtrendnya ini cenderung ke konsolidasi, jangka panjangnya ini ya cenderung ke konsolidasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah lanjutkan uptrend? Saya rasa belum, ini masih akan bergerak di area konsolidasi ini dulu. Nah, terdekat kenaikannya potensi ke berapa? Ya, akan kita lihat di 7.600 7.700. Kemudian yang kedua di sini ada resist konsolidasi di 8.300 8.400. Seperti itu. Tolong dibahas saham Bumi apakah minggu depan bisa lanjut uptrend untuk trading jangka pendek. Apakah bisa potensi lanjut ke 170 180-an, jangka panjang 200-an? Menurut saya tadi ya. Sementara ini target kita
hampir tercapai 161. Untuk bumi sudah saya jawab tadi ya. Seperti itu. Nanti kalau dia bisa lebih baru kita mungkin akan berikan update ya. Tapi sementara ini karena dia sudah memasuki fase koreksi ya, dan koreksinya ini seperti ini, cukup panjang ya koreksi bumi itu. Jadi mungkin dia akan melambat dulu ke bawah 100 tadi 115 120 ya gitu. Dan kondisi MACD jangka menengahnya seperti ini. Jadi kalau untuk masuk buat kami ya tentu saja sudah telat karena kami sendiri yang memasang 130-an, 141 maksimal ini loh ya. 141 itu pembelian maksimal tadi mana konsultasinya ya. Nah ini maksimal tertinggi 141. Jadi di atas itu nggak beli lagi gitu ya. Sudah berisiko lagi lebih tinggi. Maksudnya kita kan dalam membeli itu kan kita harus yang pertama kita lihat apa? Potensi risikonya. Bukan target profitnya. Kalau orang luar lihatnya profitnya berapa gitu ya. Tapi yang kita lihat pertama adalah menjaga loss-nya ini tidak melebihi 5%. Kalau kita beli sekarang ya, saham ini bisa turun kurang dari 5%, nggak apa-apa. Nah, potensi upside-nya kedua ya. Jadi pertimbangan dalam membeli sekali lagi itulah ditentukan oleh downside, kemudian nomor 2 adalah upside-nya. Kenapa begitu? Kalau downside kita bisa memenuhi syarat kurang dari 5% ya, artinya kita akan cenderung lebih aman ya. Cenderung lebih aman ini dalam arti bukan berarti pasti aman, bukan. Kalau kita belinya sudah melebihi 5% ya, apalagi kita merekomendasikan yang menjalankan ini belum tentu disiplin orangnya. Yang menjalankan itu ya member-member kami misalkan, ada yang baru pemula yang belum mengerti apa arti proteksi, apa arti stop loss gitu. Atau penonton Yiftok ini saya nggak tahu mereka akan disiplin atau tidak kan. Lagi-lagi kalau kita rekomendasikan, oh boleh beli sekarang, ternyata ini sudah tinggi. Nah itu akan nantinya akan image kita menjadi lebih ke menjerumuskan. Ya itu yang walaupun tidak ada tujuan untuk menjerumuskan gitu ya. Namanya trading Anda harus disiplin, namanya stop loss ya harus di stop loss. Tapi kadang sering kali ya, orang yang berpengalaman pun ya seringkali ceroboh ya atau teledor dalam hal ini ya. Jadi yang dipikirin profit ya, bukan membatasi risiko. Padahal risiko itu pasti dan mutlak akan ada ya gitu. Jadi seperti itu. Nah itu malam ini kita akan sharing sedikit ya bagaimana trading di saat indeks turun seperti bulan Januari atau bulan Desember kemarin. Jadi total indeks itu sudah mengalami penurunan cukup dalam di bulan Januari. Belum tutup ya ini ya. Jadi masih kemungkinan untuk indeks itu turun ya. Dalam hal ini penutupannya nanti mungkin bisa aja minus. Sekarang ini dia cenderung masih pullback naik ya. Nah, artinya apa? Di dalam tren turun ini, tren turun indeks ya, bukan berarti tidak ada saham yang naik. Bukan berarti peluang profit nggak ada. Tetapi memang kondisinya akan lebih menantang. Menantang untuk apa? Menantang kita secara psikologi, kita bisa nggak survive, bisa nggak kita memilih mana-mana saham-saham yang kira-kira masih bisa naik di saat indeks turun. Nah, kita nggak cuma omong dong. Nah, ini buktinya ya. Ini buktinya. Jadi kalau ada yang bilang 2023 off dulu dari market, Anda akan kehilangan momentum, Anda akan kehilangan waktu, jam terbang yang harus Anda miliki untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya yang belum tentu tahun-tahun berikutnya 2024, 2025 nggak ada turun juga, pasti juga akan ada turun namanya market ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, wah Desember jelek, Januari lebih jelek, saya off dulu dari market, saya istirahat dulu lah dari market gitu. Itu justru menurut saya itu akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Ya ini buktinya ya, ini buktinya yang sudah terrealisasi di PTR sampai dengan tanggal 20 Januari hari Jumat kemarin ya. Total kita sudah melakukan trading sebanyak 23 kali ya, 23 kali ya, 15 kali profit, 8 kali loss. Ingat ya, trading pasti akan ada lossnya. Tetapi Anda perhatikan lossnya ya, 5%, 0%,
2%, 1%, ya. Jadi apa maksud dari ini? Artinya pertama, ya, selama kita dapat memproteksi seminimal mungkin risiko, ya kita akan baik-baik saja walaupun kondisi market ambruk pun, ya. Kondisi indeks yang turun besar pun nggak akan ada masalah. Sudah terbukti kinerja kami di bulan Maret 2020. Anda cek. Ada ya di web, ada di sini, ya. Artinya apa? Jadi kalau di luar sana influencer ada yang bilang bahaya tahun 2023, kita cabut dulu dari market. Itu justru, ya, kalau Anda ikuti, Anda nggak akan dapat belajar, nggak akan dapat kesempatan untuk profit. Ya, Anda lihat ya, ketika indeks turun kemarin, Anda lihat NICL, ya, Anda lihat saham-saham seperti misalkan BOSS ya. Kemudian ya kita lihat seperti saham-saham ya seperti Breeze, ya itu masih ada yang naik juga gitu ya. Dan ini nggak semua saham naik kita trading kan, ada yang lain yang kita nggak trading kan, banyak ya. Seperti Bumi ya tadi yang naik juga gitu ya. Artinya apa? Market naik, market turun itu hal yang wajar. Bukan alasan untuk kita cabut dari market, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini sedikit contoh. Ya ini adalah contoh yang sudah sering kita share. Ya kalau Anda mau lihat laporan kinerja kami, ya Anda lihat aja ya. Dari tahun ke tahun naik dan turun hal yang wajar. Tapi secara total portofolio kita sudah 100% pertumbuhannya sejak 2018. Ya. 2017 sorry. Ya. Gitu. Artinya apa? Mau market jebol kayak, mau market apa kayak, ya. Menurut saya tidak ada alasan untuk tidak belajar di market, berproses. Justru ketika market jebol, ketika market ambrol, kita tetap trading, kita tetap survive, itu bagus untuk menyambut kondisi yang lebih baik di kemudian hari. Tidak mungkin market itu jelek terus, ya. Tidak mungkin market itu bearish terus. Anda lihat chart indeks, biar lebih rasional, Anda lihat chart indeks dari bulan ke bulan. Ya, apa Anda lihat turun terus, ya? Itu loh, logikanya seperti itu. Jadi ya bolehlah kita menarik beberapa, kita main sedikit dulu. Misalkan kita biasanya trading 1M, kita main dulu 100 juta di bulan-bulan yang kurang bagus. Tetapi bukan berarti kita off dari market. Kalau kita off, udah kita kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk belajar ketika market sedang menantang untuk kita arungi gitu ya, kita pelajari bagaimana gitu ya. Ini sudah saya sering bahas sebenarnya, tapi kan banyak pemula-pemula produk pandemi ya. Jadi kita harus kasih tahu juga supaya orang itu tidak mudah pesimis ya, tidak mudah ditakut-takuti, tetap berproses, tetap trading, tetap investing apapun itu kondisinya. Tapi bukan berarti melakukan investasi dan trading dengan cara bodoh, beli dengan tanpa analisa, tidak menerapkan trading plan, investing plan, ya. Nah itu nggak boleh. Namanya belajar ya, Anda harus memulai aturan, memiliki strategi yang tetap tidak boleh berubah-ubah gitu ya. Dan tentunya Anda harus memiliki circle yang positif, circle yang mendukung Anda untuk maju, ya, bukan yang destruktif. Sekarang ini banyak forum-forum di sana tuh, ya debat saham ada, tapi lebih cenderung ke debat-debat yang tidak jelas. Nah itu toksik yang Anda harus 2023 ini Anda harus hilangkan. Carilah forum atau carilah misalkan channel YouTube yang bisa membuat Anda termotivasi. Oh ternyata market turun masih bisa kok profit, masih bisa kok portofolioku tumbuh, masih bisa kok kita mencari saham yang naik, tidak semua saham turun, ya seperti itu. Ini karena banyak sekali nih ya saya dapatkan di konsultasi. Oh marketnya jelek sekali kemarin ya waktu indeks turun. Saya tarik dana dulu deh dari market gitu. Ya advisor saya ya nggak mungkin kan maksa. Jangan Pak ini waktu belajar, nggak mungkin. Ya pasti silahkan gitu ya. Tapi saya di YFTalk ini saya kasih tahu ya. Kalau Anda keluar Anda akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Anda mungkin boleh tarik dana misalkan katakan tadi 1 miliar. Anda mau main 100 juta kayak 250 juta kayak, tapi Anda tetap berproses, tetap belajar ya, tetap trading, tetap investasi ya gitu. Ini
proses ini, lihat nih ya, naik turun adalah hal proses dinamika market. Nggak mungkin market itu bearish terus, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada naik dan turun seperti ini, hal yang wajar dan hal yang harus kita memang sebagai pelaku ya harus mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus nikmati itu prosesnya gitu ya. Bukan kita yang mendikte market, kita yang mengikuti market seperti apa kondisinya, kita harus seperti apa itu ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di Yev Talk malam ini, semoga dapat mencerahkan. Kalau Anda mungkin takut mau trading seperti apa, Anda bisa join PTR ya, mumpung ada promo ya. Anda mungkin pengen dapat advice yang bagaimana cara trading untuk seperti sekarang ini dan saham-saham apa yang kira-kira masih bisa ditradingkan, atau misalkan Anda pengen dapat instruksi langsung, beli kapan, jual kapan, sahamnya apa, berapa banyak, ya ini private trading room ya. Karena di situ Anda nggak cuma direkomendasikan, tetapi Anda misalkan dapatkan instruksi beli, pasti akan mendapatkan instruksi jual dan dicatat ya, dan dicatat itu ya, profit dan loss pasti dicatat ya. Nggak ada yang namanya kita trading kemudian loss nggak dicatat. Justru itu yang harus direview, harus dievaluasi gitu ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini pendapat saya, ini opini saya. Jadi kalau Anda setuju ya Anda ambil apa yang menurut Anda cocok. Yang mungkin ada yang tidak cocok ya mohon maaf, karena setiap orang ya pasti berbeda-beda. Tapi ini adalah yang saya ingin sampaikan supaya ya di luar sana, penonton saya ini kan nggak banyak ya, tapi setidak-tidaknya ada orang yang tahu bagaimana kita bersikap di dalam kondisi market seperti sekarang ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yev Talk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Selamat malam dan selamat istirahat.